Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Malam. Oke, Mas Faisal. Hari ini saya ditemani Mas Faisal, salah satu penulis dan juga kesibukannya sekarang kalau salah adalah menulis buku juga. Jadi kita akan diskusi tentang literatur hari ini. Mas Faisal, gimana kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik. Yang penting waras lah kalau kondisi kayak gini. Waras apa ya? Waras rekening apa waras kesehatan? Ya, yang satu pasti waras kesehatan lah ya. Waras kesehatan. Apalagi waras kesehatan jiwa dan pikiran itu ternyata sangat penting banget. Terus yang kedua ya sing pasti rekening lah. Apa? Kok bisa? Kenapa? Kamu mari kesambet apa lagi? Bahas kesehatan jiwa penting dan kesehatan diri. Yo, wingi sempat ae, Mak. Kayak merasa ayo apa ya semacam sedikit stres ya. Jujur aja kayak macam sedikit stres ya karena kita maksudnya kan kondisi kayak gini pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana. Satu betul, itu ya. Betul. Terus kedua kayak lebih ke tekanan maksudnya dalam artian karena sudah berapa bulan ini nganggur ya. Belum punya pekerjaan tetap ya. Siap. Penting ya kesehatan. Terus Mas Faisal mengobati kesehatan mentalnya gimana? Ngelihat meme apa gitu? Oh boy, kayak aku sih sebenarnya ini boy. Stres kan kayak medsos kan ya. Aku sekarang itu medsos itu suka melihat video-video ya sing konyol lah ya. Video-video lucu ya, meme terus kadang yang delok wong baku hantam itu garai seneng ah. Yo kok ya sing pokoknya sing istilahnya ya apa ya? Ngebus positive energy lah. Positive energy. Walaupun kontennya negatif. Iya wah sih kontennya negatif ya buat babana sing penting yo memberi inilah ya kepuasan batin lah ya. BTW lek delok video-video nendi biasa apa otomatis ketemu nang Twitter apa golek dhewe nang YouTube piye? Oh, lek video ngono aku Twitter ya. Ya Twitter ya. Twitter iki konten-konten iki. Iya. Walaupun memang walaupun sebenarnya dia bukan tujuannya bukan kayak konten media dalam artian gambar atau video ya. Tapi boy apa kayak konten-konten Twitter itu sing gambar video itu lebih iki maksudnya lebih lebih daripada Instagram lah maksudnya. Iya betul. Instagram itu kayak ya wis kontennya tujuannya kayak lebih ke sesuatu yang branding, eye catching gitu-gitu lah ya. Betul. Twitter kan wis sembarang lah ya topik kok. Ayo mesti kayak baku hantam yo mbok video-video sing editan lucu-lucu itu mesti nemuin ke nang Twitter gue nang Instagram aku. Betul. Aku malah ngeliat Twitter jatuhnya kayak Reddit sih atau kayak Deep Web. Iya kayak Reddit. Apa iya jadi kayak wis liar lah pokoknya wis apa ono kate thread bebas finansial sampai thread garai wong goblok ya ono lah. Iya benar. Udah kayak Twitter iki. Oke, tapi sempat turun deh. Twitter ini sempat sepi lah. Aku kuliah kayak jarang deh sih guys. Yo aku sebenarnya pas kuliah itu sempet vakum lama main Twitter terus habis itu kayak wis suwe terus kayak aku wis lali passwordnya terus mari ngono gawe akun anyar terus mari ngono akun anyar 2 tahunan terus kemarin ya gak salah pertengahan tahun itu tiba-tiba kayak akunku ini gak bisa dibuka ya kayak apa ya kayak semacam apa istilahnya itu ya aku lupa gitu ya kayak dihack ngono ya kayak semacam dihack gitu lah ya suspend gak disuspend kan dari Twitter langsung ya ini semacam dihack ngono ya dihack ya wis lah babano yang gawe Twitter baru. Dan juga lebih ke ini sih maksudnya kayak kemarin tuh Twitter yang lama maksudnya kayak aku kan follows banyak banget ya maksudnya aku kemudian Twitter yang ini tak fokus sing khusus wong terdekat aja lah cuma beberapa wong terdekat maksudnya nggak banyak yang tak follow wis beberapa cuma yang penting-penting aja sing tak follow sisanya ya wis circle terdekat lah info lah ya. Oke. Nah, tapi aku yang ngono, aku suwe gak Twitteran kan. Terus aku mari buka Twitter mana tiba sing tak following kanca-kanca SMA aku.
konco SMA aku biyen kenal, tapi saya kira saya kayak gak kenal lah ya. Iya. Kayak katanya balas langsung kan. Kayak sudah berapa ada margin nggak interaksi kan? Ada apa sih? Ya jarak gak interaksi. Jadi kita mau interaksi lagi. Dulu masih biasa tapi kayak agak akhirnya ya wes di mute aja. Iya. Dan kemudian Twitter ini aku sukanya gini, maksudnya kayak kadang kayak aku memfollow beberapa orang-orang yang maksudnya bisa dibilang influencer ya. Influencer bukan dalam artian selebriti aja, tapi kayak semacam ya mungkin dia pengaruh lah. Penulis, jurnalis atau kayak aktivis atau apa. Kadang mereka itu suka, yang aku suka kadang mereka suka membagikan koyo tautan-tautan artikel-artikel yang menarik kadang-kadang. Ada satu influencer maksudku yang siapa? Aku rekomendasikan untuk follow itu namanya ZenRS. Wah, pernah dengar. Iya. Apa deh? Penulis itu deh. Penulis tapi saya dari pemimpin redaksinya Narasi TV. Oh, Mbak Nana. Iya. Terus apa deh? Wasik ya? Ya selain dia mungkin memang selain topik dia suka bahas politik isu-isu terkini ya. Maksudnya kadang itu dia suka membagikan tulisan-tulisan yang enak dibaca itu. Tulisan-tulisan ZenRS itu menarik buat dibaca. Tautannya di Narasi itu, di website Narasi. Apa di Medium deh? Medium sendiri sih. Maksudnya karena memang dia lebih ke ini ya, maksudnya dia kan sebagai mungkin kan akun pribadi dia sebanyak share. Menarik, wong iki maksudnya memang sejak kuliah itu memang terlatih menulis ya. Maksudnya kayak aku ngeliat ZenRS itu maksudnya kayak ndelok Mas Joko aku sumpah. Iya. Tulisan-tulisan itu sumpah kan. Menarik. Maksudnya kayak dia itu tahu bahas Pancasila tapi dari sisi tinjauan historis atau apa, aku agak lupa ya beberapa tulisan yang aku pernah baca. Menarik. Sama pernah itu dia nulis, dia itu pas kalau nggak salah obituarinya, entah itu obituari atau cuma sekedar mengenang apa obituari ya? Kayak tulisan yang loh boy, apa namanya, obituari itu kayak tulisan yang mengenang orang yang meninggal gitu ya. Sosok ya obituari ya. Sosok lah ya. Menarik kayak dia nulis cerita, dia tahu betul kayak menit-menit terakhir sebelum siapa namanya Pram itu meninggal itu ternyata dia pernah dia datang ke rumahnya gitu. Oh, menarik sih kan itu. Perspektif langsung. ZenRS. Terus apa mana soal biasa selain ZenRS? Kamu seringnya? Yang aku follow dan maksudnya lumayan intens mengikuti itu ada Donald Trump. Eka Kurniawan. Oh alah. Yes, Eka Kurniawan. Sama, waduh, underrated semua nih. Yang nggak tahu aku. Gak underrated sebenarnya. Mungkin belum tahu aja. Maksudnya kayak Eka Kurniawan ini penulis. Maksudnya pernah ada yang melabeli dia sebagai the next-nya Pram ya dari Indonesia ya. Terus kayak dia ini sekarang dia tuh suka membagikan kayak novel-novel, maksudnya bukan yang sekedar novel-novel yang kita tahu ya, maksudnya yang banyak dikenal ya, tapi kadang-kadang dia itu suka nge-share novel-novel bacaan-bacaan yang dari beberapa dari penulis-penulis yang bahkan aku belum tahu sekalipun. Jadi ibaratnya kayak ketika aku nge-follow si Eka Kurniawan ini banyak referensi yang aku tahu, kayak ya masukin list siapa sih penulis ini, penasaran aku pengen baca karyanya ngono. Oke. Terus biasanya mana ta? Mana gak sih gimana? Telu lah pas Sunnah Nabi. Siapa ya? Penulis yang dua itu sih maksudnya yang memang aku agak rutin ngikuti ya. Dan mereka sering membagikan artikel atau ya mungkin ya referensi-referensi yang bisa dinikmati lah. Oh iya benar sih. Anjir Twitter ini iso mendekatkan orang yang jauh. Kowe ae iso komentar nang menteri loh saiki. Real time. Iya. Gila. Iya. Baru-baru dibalas sampai Mahfud MD. Aku tahu nge-tweet apa ben kayak war-war Mahfud kayak ono konfirmasi salah ini gitu lah. Tapi menarik sih. Tapi ya nggak semua akun wongnya dikelola wongnya dewe kan kadang-kadang. Iya. Ya kan. Kayak pejabat mungkin rata-rata mungkin mereka ya ngasih ke ini. Mungkin mereka punya staff khusus ya. Ya karena wis gak duwe waktu ya. Karena sekedar untuk membuka hal-hal remeh ya.
Apalagi untuk sekedar medsos ya, Males. maksudnya wis Iya. Gak strategik lah. sekarang medsos sekarang tambah panas ngono ya wis. Babahno wis kayak noai staff Iya. medsos. Tapi di Indonesia ini kayak statement nang medsos sih kadang-kadang kurang di apa ya? Kurang dianggap serius ya dibandingkan kalian nang US kan kok nge-tweet iki kan kayak kayak iki statement iki ngono loh. Kayak ini statement. Tapi kayak di Indonesia kayak masih bisa itu kan di Twitter masih kayak gitu. Di realita beda kayak ngono. Kayak masih apa ya? Apa emang ada masalah integritas sih? Gak paham ya. Maksudnya soal itu ya. Tapi memang tergantung karakternya juga ya. Maksudnya kayak Trump itu kayak kita mengamati Trump ya. Maksudnya kita kan ngeliatin kayak kan nge-follow Trump lah. Iyalah. Nang Twitter. Wajib. Kayak mesti ono isu apa mesti ngono. Panas. Iya, langsung dia kayak ngetik itu kayak Cepet wis gitu. ono tweet ngono tekan dhewe ngono. Bener. Kayak wis siap kabeh. Kayak tweet-e wis ditulis nang Word terus wis Mungkin ya. dari kopas dekek wis. Iki jam sakmene. Lalu aku curiga malah sebenarnya Trump dewe sing nyekel medsos ini. Iya ya, kayak siapa sih bisa? Ya mungkin dia ya nggak ngerti sih. Iya, mungkin Ngerti Jadi kayak aku kayak kita ngelihat real life-nya kayak gimana pembawaannya sama kayak kita ngeliat tweetnya yo. Senada ya? 11-12. Senada. Bukan 11-12 lagi, 12-12 lah menurut gue. Bener sih. Iya. Menarik sih kayak gitu. Kayak Fahri Hamzah kayak dia nyekel dewe deh. Iya, kelihatan. Ya, Fahri Hamzah sana beberapa. Fadlizon Ini kayak nyekel. Tapi kayak Fadlizon sih pencitraan kabeh kayak. Yo kabeh sih. Mungkin ada beberapa. Ya mungkin ada beberapa yang memang tipikalnya memang main aman kan ya. Ada yang aman, ada yang main keras. Betul. Oke, ngomongin tentang literatur iki tentang wingi mari kerja apa gitu tentang buku nggak salah. Habis translasi buku. Oh, terakhir itu pekerjaan project itu itu menerjemahkan disertasinya Pak William Watson ya. William Watson ini profesor sejarah. Profesor sejarah di Immaculata University. Di mana di Dia itu Immaculata? Aku agak lupa ya spesialisasinya apa, tapi salah satu disertasinya ini membahas soal apa namanya? Islam, hubungan antara Islam zamannya bukan Utsmani, apa namanya? Umayyah dengan kerajaan Franka. Franka itu kalau kita lihat peta modern hari ini itu Prancis, wilayah negara Prancis hari ini. Oke. Apa hubungannya? Gimana? Jadi gini, kalau kita ini aku sependek pengamatanku ya. Di Indonesia ini kayaknya kalau kita ngomongin sejarah Islam di Eropa itu kan kebanyakan kita lebih banyak Andalusia. Aku sekarang nanya ke awakmu Boy. Maksudnya kehadiran Islam di tanah Eropa yang mbok tahu iki sebatas di daerah mana? Spanyol dah. Maksudnya ya mungkin ada yang tahu ya, maksudnya kayak ternyata Islam pernah ekspansi sampai Perancis gitu ya. Dekat-dekat lah. Maksudnya yang di zaman Umayyah ya, yang masih di zaman Umayyah. Mungkin ada yang tahu, tapi nggak banyak aku perhatikan gitu. Tidak banyak literatur yang secara khusus kemudian bahas ternyata Islam ini maksudnya pernah sampai ke daerah Perancis gitu. Walaupun itu lagi-lagi daerah Mediterania ya, maksudnya masih Iya. Baratnya kayak kayak masih satu kampung gitu ya, maksudnya dalam konteks Surabaya atau daerah perkotaan gitu ya, ibaratnya kayak semisal kayak nang gonmu lah Boy ya. Maksudnya kan awakmu lah Surabaya Selatan kan. Ya ibaratnya daerahmu iki Gayung Sari iki wilayah Spanyol ngono. Terus anggap aja wilayah teman kita siapa namanya? Aditya Rangga itu daerah Jemur Sari itu sebagai wilayah Franka Prancis itu tadi. Berarti masih sebenarnya dekat gitu kan ya. Masih satu ini ya. Beda hal kalau kita kemudian semisal Spanyol, daerah Perak, opo Tandes ngono kan. Betul. Nah, jadi singkat cerita nih, Islam di dinasti Umayyah ini pertama sudah ada di daerahmu iki, Gayung Sari iki, terus ekspansinya ya ke
daerahnya di Tiarangga iki, daerah Jemur Sari iki. Ya mau dekat lah ya, paling berapa kilo ya. Ya masih dekat gitu ya, tapi belum banyak yang tahu ternyata. Itu kan ekspansinya sukses tak? Apa biasa ya? Kayak itu kan gimana? Ya indikator sukses aku belum bisa memastikan ya. Tidak bisa memastikan ya. Tapi ada 3 gelombang gini ya. Yang pertama itu gelombang pertama itu, jadi singkat cerita itu kalau nggak salah, aku agak lupa soalnya, agak lupa ingatnya. Yang pertama itu ketika itu memang tujuan ekspansinya kalau nggak salah itu sisa-sisa yang di Spanyol itu, yang di tanah Andalusia ini kan lari ke daerah atas. Jadi orang-orang Visigoth ini lari ke daerah-daerah bukan Narbon, aku agak lupa itu. Ya pokoknya daerah perbatasan Spanyol Perancis itu. Nah, kemudian dari Umayyah ini kan Umayyah yang di Spanyol ini kan mereka dipimpin oleh gubernur ya. Dipimpin oleh gubernur. Nah, terus mereka ini ngirim pasukan buat memperluas kekuasaannya dan sekaligus juga maksudnya kayak menghilangkan ancaman lah dari orang-orang Visigoth ini. Orang-orang Visigoth ini yang sebelumnya mendiami Spanyol itu, ketika pertama kali Islam datang ke Spanyol itu, ke tanah Spanyol itu orang-orang Visigoth yang dihadapi. Nah, kemudian karena merasa ada ancaman dari orang Visigoth yang masih tersisa di utara itu, mereka akhirnya ke utara itu, ke wilayah, aku agak lupa ya. Aku belum membaca lagi, maksudnya belum melihat lagi, karena aku baca sekilas wingi, tapi aku agak lupa, kemudian belum nempel banget ya di otakku. Nah, itu ekspansi pertama. Itu ekspansi pertama bisa dikatakan berhasil ya. Berhasil. Bisa sampai 3 gelombang kok. Terus? Iya. Terus ekspansi pertama berhasil. Terus ekspansi kedua ini aku agak ini ya, maksudnya agak lupa juga ya. Karena memang aku baca lagi buku, belum aku baca lagi bukunya. Ya, apa-apa, terus kemudian, tapi menarik kayak gini ya. Jadi kayak aku nangkepnya ternyata di Perancis pun ya cukup dominan loh, Bian. Orang-orang dari Andalusia tiba ya kesana juga. Gitu. Tapi dan sampai ke Inggris loh ya, nggak mungkin lah nyebrang ke Inggris. Enggak, aku belum tahu ya kalau fakta sejarah itu, tapi sependek pengetahuanku pas itu ya sampai di daerah Perancis itu masih sekitaran daerah Mediterania. Ekspansi Islam itu masih sampai daerah Mediterania itu. Nah, ekspansi kedua ini bisa dikatakan kalau dibilang gagal ya, kayak semacam gagal, maksudnya kayak nggak seberhasil sebelumnya. Nggak seberhasil sebelumnya ya. Kayak mereka itu kalau nggak salah lawannya itu Charles Martel. Charles Martel nih aku agak lupa, itu namanya pokoknya Charles Martel ya, aku agak lupa ya. Orang Franka dari dinasti Meroving kalau nggak salah. Dinasti Meroving ini, mereka ini pokoknya kayak orang dinasti Meroving ini tahu kalau setelah kekala sebenarnya beda dinasti gitu. Iya. Jadi beda musuh. Yang pertama itu sebenarnya sasarannya orang-orang Visigoth itu. Yang pertama itu sasaran utamanya itu orang-orang Visigoth. Yang kedua itu mereka berhadapan langsung sama kerajaan Franka itu tadi. Kerajaan Franka ini yang dipimpin sama orang-orang Visigoth. Bukan orang Visigoth. Charles Martel itu. Charles Martel itu posisi bukan raja ya. Aku agak kayak pemimpinnya lah. Bahasa Indonesia pembesar istana ya, kayak semacam pembesar istana. Mungkin kayak Perdana Menteri atau apa, aku kurang paham ya posisinya kalau dikaitkan konteks sekarang. Ya mungkin kayak Luhut zaman di Indonesia ya, mungkin kayak semacam itu ya. Charles Martel ini yang jadi jadi pemimpin panglima perangnya. Nah, itu pas itu orang-orang Umayyah kalah lawan Charles Martel itu. Oke. Kalah terus balik ke posisi sebelumnya. Jadi kalau nggak salah itu posisinya mundur lah. Itu mau ekspansi nambah wilayah kalau nggak salah ya. Aku agak lupa, mau nambah wilayah, cuma pas itu kalah lawan Charles. Ini akhirnya gagal. Oke. Terus yang menarik juga sebenarnya. Yang menariknya apa ya? Dia ini juga. Walaupun sebenarnya judul utamanya itu di kerajaan Franka ya. Kerajaan Franka itu kan Perancis ya.
ternyata orang-orang Islam itu juga pernah, tapi beda dinasti ya, beda apa namanya, beda kerajaannya. Orang-orang dari dinasti Alabiyah pada apa ya, aku agak lupa dikit nama, kurang lebih itu namanya Alabiyah. Alabiyah itu dari orang-orang daerah Maghrib, daerah Afrika Utara itu. Afrika Utara. Iya. Kalau Umayyah ini kan pusatnya kan di Damaskus ya. Nah, kalau yang ini satu lagi ini dari Alabiyah, daerah-daerah Afrika Utara lah. Mereka ini ekspansi ke daerah yang sekarang kita kenal itu Italia, daerah Italia. Oh. Mereka pernah punya kekuasaan juga di sana. Nah, itu sempat disinggung juga di buku itu. Iya, menarik sih, menarik. Apakah udah ada filmnya, Sol? Tentang ini? Belum ada ya? Oh, belum riset ya, belum riset. Kayaknya sepertinya masih ini ya, masih belum banyak belum diangkat juga sama film. Oke. Kebanyakan referensi kita kan kalau misalnya film-film Islam kayak Kingdom Heaven. Kingdom Heaven itu ya paling umum ya. Iya. Lalu apalagi itu dulu film tentang Turki, aku lupa judulnya. Ya gitulah pokoknya. Al-Fatih itu juga. Tapi kan production Asian ya, jadi kurang bagus juga sih. Tapi yang Kingdom Heaven sih yang menurutku yang bagus untuk nangkep gitu. Oh gitu, kayak gitu. Oke, terus gimana tuh tadi? Terus, nah mereka ini juga sempat menguasai daerah Italia juga, maksudnya sampai kayak mereka itu kayak, tapi lebih di tulisannya Watson ini dia menyebut kayak orang-orang Alabiyah ini kayak jatuhnya kayak perompak gitu loh. Maksudnya kayak mereka ini sempat menguasai jalur. Jadi singkat cerita itu dulu ada jalur untuk ziarah ke Roma ya. Orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen Eropa itu punya jalur ziarah ke Roma. Nah, di sekitaran pegunungan Alpen ya. Sekitaran pegunungan Alpen ini orang-orang Alabiyah ini, nah ini suka ganggu gitu, suka mengganggu di perjalanan. Perjalanan para peziarah itu. Nah, yang ketiga ini kalau yang ekspansi, balik ke ekspansi itu tadi, itu ekspansi ke wilayah yang disebut sekarang itu, wilayahnya itu disebutnya Fraxinetum. Oke. Kurang paham ya gimana spellnya di bahasa Prancis gitu ya. Oke. Kalau aku mengejanya Fraxinetum gitu ya. Oke. Fraxinetum. Nah, jadi sebenarnya kalau aku baca itu jatuhnya itu kayak kecelakaan gitu, terdampar gitu. Jadi sebenarnya mereka itu aku lagi-lagi karena belum membaca ulang bukunya, jadi mereka itu sebenarnya udah ngeset daerah tujuan mereka itu di mana. Nah, tapi kan mereka kan via laut ya, perjalanan laut. Nah, kapal mereka ini terdampar di wilayah Fraxinetum ini. Jadi ada insiden Fraxinetum ini, insiden. Nah, terus mereka itu menguasai ada wilayah di situ, menguasai wilayah, di wilayah itu ada kayak semacam benteng gitu. Benteng. Mereka berhasil menguasai itu, dan itu mereka jadikan kayak semacam base gitu. Dan mereka malah itu ya, sebelumnya berkuasa. Kan, iya, jatuhnya kan kayak gini. Kalau dua ekspansi sebelumnya kan fokus orientasinya itu kan kayak lebih ke melebarkan wilayah kekuasaan ya. Teritori. Melebarkan wilayah kekuasaan, teritori itu kan berarti outcome-nya kan juga kayak ada political influence dan segala macam. Kalau yang ini di Fraxinetum itu mereka akhirnya jatuhnya lebih ke ini, ke mereka itu merompak kayak mengganggu di jalur pelayaran itu ya, kayak semacam pirates gitu. Dan apa namanya, aku agak lupa ini ya yang aku ceritain tadi yang mengganggu jalur peziarah itu antara orang-orang Alabiyah atau orang-orang Muslim Umayyah yang di Fraxinetum ini ya. Kalau nggak salah yang di Fraxinetum ini juga ikut terlibat mengganggu gitu, mengganggu peziarah. Peziarah itu ya. Oke. Iya. Jadi menarik ya. Jadi kayak kalau lengkapnya mungkin nanti lah biar pendengar aja biar beli bukunya langsung. Iya. Jadi kalau Mas Faisal ceritain nanti malah gak dibeli bukunya. Nah makanya aku cerita semua secara detail kan. Walah wis aku mau coba bukunya ngrungokno podcast iki ya. Iya. Tapi intinya buku ini kayak ingin menceritakan bahwa Umayyah
atau Islam itu beyond Andalusia lah intinya. Kayak ternyata Islam pun juga berusaha. Jadi kayak ya nggak iki. Ya kan emang kayak salah satu cita-cita Nabi Muhammad kan menguasai Roma kan kalau nggak salah. Nah, dan juga gini boy, gimana? Kayak kita membaca sejarah ini juga kita kayak tahu hal-hal detail kayak semacam apa yang selama ini dicitrakan hitam dan putih dan hitam itu maksudnya nggak seperti itu, nggak 11-12 seperti itu kayak misal ketika kerajaan Islam datang kayak mungkin membawa kedamaian dan segala macam. Ya enggak juga, maksudnya ketika konteksnya dalam kasus ekspansi ke Franka itu ya mereka juga tetap berdarah-darah gitu. Ya ada berdarah-darah, maksudnya tidak sehitam putih itu ceritanya. Enggak kayak teko terus iya aku ikut enggak. Nah, ya enggak, maksudnya bahkan untuk apa namanya? Mereka yang convert ke Islam pun juga ada yang tidak 100% kemudian mereka ketika kemudian Islam datang mereka kemudian convert karena pengaruh yang merasa wah ini kayak semacam apa gitu, kayak semacam betul. Iya sih. Hal-hal yang baik gitu. Enggak, tapi maksudnya ya ada cara-cara yang berdarah-darah juga. Iya. Itu sih yang aku kenapa tertarik karena ini kan berawal dari disertasi ya. Berawal dari karya ilmiah kampus. Yang pasti objektif gitu loh. Yang pasti teruji lah, karena kan pasti kan diuji bermacam-macam kan dari dosen, profesor dan sebagainya. Berbeda dengan buku yang kita baca di SD, SMP yang terbitan negara, KTSP, sing ya ono kepentingan ya kan. Yang pasti lebih subjektif daripada karya-karya yang diciptakan dari kampus lah gitu sih. Jadi gitu. Ya itu. Ya itu tadi juga. Ya mungkin karena kita juga agak ya mungkin aku nggak tahu ya kalau kemudian dari penerbit Islami ya yang memang mencirikan identitasnya sebagai penerbit Islami, apakah kemudian ketika menerbitkan tulisan yang sama itu apakah kemudian mereka melakukan revisi sejarah gitu ya, maksudnya kayak ada beberapa detail-detail yang menunjukkan bahwa sebenarnya nggak sehitam putih itu kemudian kedatangan Islam ke tanah-tanah yang asing ya, belum dijamah sebelumnya oleh orang-orang Islam, tidak sehitam putih itu, maksudnya cara-cara yang dipakai. Betul. Rasional sih kalau aku bisa melihat cara orang ingin mempengaruhi orang lain kan juga pasti ada hitam ada putihnya dan banyak hitamnya sih tak lihat. Tapi ya gitu pasti ada. Menarik sekali Mas Faisal. Jangan lupa bisa membeli bukunya di Instagram apa sih? Aku lupa. Opsi Press. Oh iya. Opsi Press. OPSIPRESS. Opsi Press. Nah, ini banyak juga buku-buku sangat recommended juga bisa didapatkan di sana. Ini mirip kayak Kobam ya, komunitas bambu gitu, mirip. Ya, aku kebetulan kan founder Opsi Press ini kan juga teman ya, kenalan ya. Dia mungkin dia memfokuskan juga untuk penerbitan buku-buku berkaitan sejarah sosial politik lah, ya gak jauh-jauh dari itu tema-tema. Oke lah, ojo komik lah. Komik Sake lah. Komik tai lalat aja apa? Komik tai lalat lah. Lagi tuh komik apa sih? Sing nyi siapa sih jenenge? Cute girl. Oh iya. Ya Allah. Nyi. Tuh mirip kayak gitu. Jadi seumpama ada penerbit yang mau menerbitkan ulang kayak ya komik-komik lawas kayak si Buta dari Gua Hantu atau ya kayak toko-toko lawas gitu ya yang zaman-zaman orang tua kita ya menarik juga sih menurutku. Karena komik-komik itu karena udah gak terbit ya, maksudnya kayak kita nyari komik-komik seperti itu ya sekarang di buku-buku, di lapak-lapak buku bekas, atau kemudian kita bergerilya nyari internet gitu. Internet dan udah jarang pasti kita nemu di Togama Gramedia udah suara. Karena itu memang udah gak terbit lagi, udah lama gak terbit lagi. Harus di review. Aku aja pun sekarang nyari buku pepak bahasa Jawa susah banget sekarang. Pepak bahasa Jawa loh. Oh iya. Itu kayak udah mulai sulit gitu loh. Dulu kan belinya di toko-toko buku yang sekolah kan, kayak yang jual alat-alat tulis gitu-gitu. Masa
Maka data gitu jualan pepak bahasa Jawa. Enggak tuh. Kayak Gading Murni gitu ya enggak. Kayak toko-toko warga biasanya yang jual gitu. Tapi udah jarang banget, susah. Dulu itu ada di mana? toko buku di Surabaya itu. Apa? Yang menjual dari bukan Jalan Semarang. Oh, tak ketak ya. Di daerah Blauran. Blauran. Apa ya? Koncoku itu temanku itu si foundernya si Press ini pernah bilang kayak banyak buku-buku yang bisa kita beli dengan harga di bawah 10.000 ada di situ. Di situ. Iya, buku-buku yang ditulis maksudnya bahkan kayak buku-buku yang ditulis orang-orang ilmuwan kita zaman dulu, ilmuwan ada di Indonesia zaman dulu. Ada di situ, cuma udah tutup. Aku agak lupa ya nama toko bukunya itu. Mulai tergusur. Nanti aku. Iya, boleh. Karena nggak laku ya, mungkin. Iya sih. Padahal itu harganya sangat murah gitu. Anak-anak kuliah harusnya golek nang kono ya. Harusnya nang kono, betul. Saya kira kok kayak Jalan Semarang kok overrated sih, kayak bukunya kok buku bajakan gitu kayak. Iya, susah itu kampung ilmu itu. Kampung ilmu hitam apa ya? Jadi apa ya? Aku awalnya gitu kan ya, seneng lihat banyak buku. Wih, di kampung ilmu. Nyari buku ini ada nggak? Kayak, yo ngono dapetnya ya bajakan. Di apa? Bukunya dibolak-balik 2 kali harus beredel. Ya gitu sih. Nah, menurutmu ya apa boy? Pandanganmu soal buku bajakan nih boy? Buku bajakan. Aku jujur aja, buku Indo aku gak bajak. Alhamdulillah sampai detik kayak gini. Buku translasi terbitan Indo aku nggak tahu bajak, tapi kalau misalnya di internet gitu buku barat gitu masih apa ya, yang melakukan lah. Soalnya jangan butuh. Kayak yang harganya lambung tinggi deh ya. Yang harganya tinggi-tinggi gitu. Ya biasanya kayak Atlas iki, terus misalnya kayak buku Yuval Noah Harari sih sampai $30, 400.000 ya kan. Ya aku alhasil ya itulah. Ya set but true lah, akhirnya melakukan kayak gitu. Tapi kalau buku Indo kayak misalnya karangan orang Indo langsung ya, kayak misalnya filosofi teras kayak gitu atau Terelie gitu ya nggak bajak aku, pasti ke Gramedia beli. Ya, fenomena membajak itu orang Indo adalah kayak sesuatu sing orang-orang masih ada peraturan nih. Aku yakin ono peraturan nih. Kalau nggak boleh, ya kan? Kita buka buku pun ada kan? Pasti nggak boleh. Nggak boleh lah. 1,5 miliar kalau salah denda gitu. Tapi kayak belum ada, nggak ada tindak lanjut dari aparat ya. Dalam artian kayak ya dalam mengingatkan aja belum gitu loh. Apalagi sampai hidup gitu. Kalau misalnya nang Amerika kita buka sesuatu, misalnya download torrent gitu, tiba-tiba besoknya sono FBI di depan rumah kita kan loh. Iya. Jadi kan kayak orangnya bener-bener nindaki banget gitu loh. Kayak nang Indo kayak biasa aja. Dan buktinya awalnya kan kita mau coba kayak memberikan simbolisasi itu lewat Kemenkominfo kan, lewat Pak Joni Plate itu. Langkahnya apa? Ngeblokir Indo XX1. Jadi dia pikir hanya memblokir itu mampu menyimbolkan pembajakan selesai. Tunggu dulu, sederhana itu. Bahkan ya kalau buku kalau menurut saranku jangan dibajak juga. Kalau buku yang Indo ya. Dan semuanya karena kenapa? Ada set fact juga nih boy. Ada fakta yang menyedihkan juga. Kayak di Indonesia. Kayak kan jadi penulis di Indonesia itu gak ada prospek, gak menjanjikan prospeknya. Berdarah-darah. Gak kayak J.K. Rowling ngono kan? Iya, gak seperti penulis, jangan bayangkan ya, penulis di Indonesia itu bakal kayak penulis di luar negeri ya. Maksudnya yang kayak J.K. Rowling kayak gitu-gitu kan. Yang bisa tembus berapa juta kopi itu enggak di Indo itu. Ini aku dapat dari salah satu penulis Putut Ea itu. Pernah lihat tweetnya itu. 5.000 kopi untuk Indonesia itu sudah sangat bagus untuk satu buku ya. Udah sangat bagus itu. Sudah sangat berprestasi itu. Dan bayangin kon seumpama royalti penulis
itu cuma 10%. 10% ya. 10%. Royalti penulis itu 10% toh. Karena ya banyak sih, maksudnya kayak penerbit berapa, buat toko buku berapa. Iya sih, gila ya. Masih berdarah-darah ya. Berdarah-darah sekali. Dia itu pernah tahu hitung-hitungan kasar. Ya mungkin iso dicek meneh nang Di Google. timeline-nya Mas Putut ya iku. Ya. Iku tidak salah setahun anggaplah dari 5.000 kopi itu dapat dari 10%. Pokoknya hitung-hitungnya dia itu pernah ngitung katanya kayak semacam pengandaian tuh 6 juta lah setahun dari satu judul buku. Satu judul buku ya. 6 juta dari satu judul buku, 6 juta rupiah. Yo, 6 juta rupiah dibagi 12 bulan berarti per bulan kan mentok pero. Iya. Wah, gak sampai mas 1.000. Iya makanya ya 500.000 lah ya paling 500.000 kayaknya. Iku videonya. Jadi gak iso kan nang Indonesia itu kerjaanmu sebagai penulis doang ngono gak iso. Jen 6 juta iki yo. Udah sama kayak satu video Atta Halilintar paling. Nah iya. Iya aja. Harus ada side job, gak iso. Atau menulis itu sebenarnya side job aja kan. Side job. Tambahan aja. Gak bukan sebagai pekerjaan utama. Writer ya. Itu kayak Terelie gitu. Terelie kan cukup prominent juga kan, nama-nama besar gitu. Ya mungkin aku kurang tahu ya kayak kasusnya Terelie ya. Maksudnya, tapi dia juga punya press juga nggak salah. Dia kayak productionnya dia sendiri, kayak kalau nggak salah sih. Jadi Terelie kayak ini kan pernah kalau nggak salah di Facebook itu sempat protes soal ya kayak ngerundel perkara ini tadi, pembajakan itu tadi. Karena masalahnya gini, kalau semisal buku itu dibajak, bayangin kayak buku Indonesia yang dibajak. Yo 10% royalti untuk penulis itu nggak dapat, sekedar 10% royal. Iya, berapa persen royalti untuk penulis itu nggak dapat. Yo pembajakan itu berarti keuntungan 100% yang masuk ke si pembajak itu tadi. Pembajak itu bener sih. Oke pembajak itu jangan salah. Gila. Mafia buku ya. Iya makanya. Gila aja deh. Siapa sih sing ngebajak tuh siapa sih? Print-printan cedek kampus dah sing biasa iso ngebajak. Soalnya kayak ngebajaknya gampang deh, cuman kayak di-print, dijilid, jebret udah kayak jadi ya. Nah iya makanya. Paling ngeprint berapa? Iya. Fotokopi. Iki sebenarnya diomongi itu sebenarnya ngomongi kerugian ya. Kerugian itu besar sebenarnya pasti. Cuma ya apa ya kayak belum satu hal yang bisa disentuh gitu ya kayak sama aparat kan. Menurutku saya harusnya aparat sih. Aparat harus bisa tracking ya, kayak tracking langsung. Buku sing dituku pembajak ya. Kayak kayak menurutku wong nggak iso. Wong kan hanya konsumsi ya. Konsumsi. Nah, wong kan awalnya nggak ngerti biasa ya. Yo kayak tuku ae ngono. Ada loh arek sing kayak nggak ngerti. Dia kayak tuku nang Shopee. Aku tuh biasa tahu tuku buku nang Shopee kan. Regone 20.000, tak kira, kok murah banget ngono lho, Sal. Jadi bae bajakan. Kita kan juga nggak tahu. Nah, akhirnya ya penting aparat sih kudu iso tracing sing produsen pembajak ini nanti ae. Ya harusnya, tapi mau apa enggaknya mereka ya wis. Ya susah lah. No komen lah wis. No komen. Jadi semoga pembajakan di Indonesia cepat turun. Tapi kalau di tracing lagi, Sol, kita ini membajak karena ada kultur mau menghemat mungkin, Sol. Ya mungkin ya satu itu ya. Kayak gimana ya? Mungkin kita juga kekurangan duit ya. Kalau orang kayak nggak tahu sih bandinginnya. Tapi kalau aku pribadi ya, kayak mau misalnya kayak jurnal, ya kita tahu semua lah. Mahasiswa pasti semua buka Cihub.tw kan, pastilah. Ya kan? Kita kan nggak mungkin mau bayar J-Store langganan sekitar $30, $10 sebulan gitu. Dan akhirnya kita ya pakai Cihub.tw gitu. Nggak tahu sih, awalnya aku ngikut doang, tapi akhirnya juga aku sadar iki tiba-tiba pembajakan kan. Iya, jujur aja dosen kita dulu pasti ada yang bajak buku lewat Libgen itu ada. Iya, Genlib tuh pasti ada gitu. Iya, aku pernah melihat dengan mata kepala sendiri dosen. Dosen mana, Sul? Dosen kampus departemen gitu. Dosen kampus, dosen departemen kita sendiri. Ya, pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi ya wis lah. Tapi ya udahlah ya. Ya gimana? Ya. Aku juga belum bisa memberikan solusi sih. Ya gimana ya, maksudnya
Ya mungkin harusnya resources kayak gitu ya harusnya dari kampus gitu ya, maksudnya provide gitu-gitu udah beres, maksudnya iya sih. kayak kita Subscribernya diajarin kadang dari kampus. subscribe-nya dari kampus. Kayak semisal buku anggaplah kayak buku-buku updatean terbaru ya, kampus menyediakan berapa gitu ya. Dia di budget, di dalam budgetnya ya itu. Terus kayak jurnal terbaru. Nah, iya bener sih. Uner itu kemarin kayak sebenarnya ada kan, kayak kita buka ada. si store itu kan kayaknya ada ya fiturnya ya. Ada. Kalau misalnya buka di perpustakaan tuh bisa soal. Kayak Di perpustakaan. Tapi emang selalu kalau misalnya kita buka lewat mandiri ya gitu terbatas jadi. Nah yang penting gitu ya, banyak pesan-pesan yang kayak udah mau habis nih Sol. Iya. Kita bisa menyinggung banyak hal, mulai dari Twitter tadi, juga bacaan literatur yang mulai bergeser ke digital tapi juga tetap literatur. Tetaplah harus membaca buku ya, karena tingkat tapi ke apa? Boy, tadi kan lali aku kayak tadi semacam di awal kan ngarani nih aku ini kan penulis ya. Enggak, aku posisinya bukan penulis, editor. Editor ya. Ya, editor buku yang itu baru satu buku doang. Tapi ya aku pernah nulis buku, tapi bukan kayak buku yang dijual secara bebas gitu ya, enggak. Oke. Definisi penulis ini kan orang suka menulis loh, nggak harus bekerja. Ya, sekarang ya lebih banyak menulis kayak menulis lepas lah, maksudnya kayak ya ada freelance gitu ya, maksudnya kayak ada yang minta ditulisin apa, jadi kayak ghostwriter gitu ya, nulis ghostwriter. Terus kayak sisanya mungkin lebih ke memenuhi kepuasan aja ya, maksudnya kayak kemarin aku sempat menerjemahkan satu artikel gitu ya, tapi belum tak publish, rencananya tak publish di blog pribadi sih. Tapi karena belum dapat izin dari yang bersangkutan ya, masih tak tahan, masih save sebagai draft dulu di blog pribadi ini. Oke. Yes. Iku ayo, kayaknya cukup lah hari ini. Ya. Waktu juga dowe iki bahasnya. Si mending kita berbicara apa adanya. Bicara opini kita dan situasi yang ada di lapangan. Terserah mau bilang kita munafik, enggak, kita bicara realita, emang kayak gitu adanya. Emang realitanya gitu, pembajakan masih ada. Orang-orang juga kadang nggak merasa mereka membajak gitu kan. Tapi gitu, kita harus mulai pelan-pelan sih kalau mau mulai berubah budaya membajak. Karena impact-nya terasa di pencipta yang menciptakan karya itu. Nah itulah, jadi gitu. Kalau teman-teman mau banyak info tentang Mas Faisal, bisa cek Instagramnya di link description bawah ya. Atau opsi press untuk pesan buku juga kayak masih bisa soalnya. Masih bisa ya? Masih siap. Cek aja Instagramnya. Opsi press nanti ada di description box di bawah. Dan semuanya semoga sehat selalu, semoga kita tidak membajak lagi. Cukup Jack Sparrow aja yang membajak. Yes, Aizul. Yuk. Selain Boy wis dikasih kesempatan nih, ngalor ngidul. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.